korupsi yang paling spektakuler di Republik ini yang seharusnya bisa membuat Indonesia makmur, yaitu dipegang Ibnu Sutowo, tentara. 5 tahun yang lalu masih Robert Pakpahan itu dirjen. Aku kasih tahu ke dia, ini ada anak buahmu meras 2 miliar. Udahlah biar ku selesaikan lah, kata dia. Ini Robert Pakpahan masih hidup ini. Mau ditanya gitu loh, Pak nanti jangan terlibat kami seperti Rafael Alun. Ini memang Rafael Alun. Nah Surya Utomo masih hidup. Bisa tanya tuh, pernah Panda datang nggak? Bawa korban yang diperas 7 miliar. Oh iya, ini sedap ini. Jadi, aku siap bang kalau diminta konfirmasi bang. Apa? Siap nanti kalau Udah diminta konfirmasi. Siap dong, aku sama dirjen ini siap, gue ingat betul. Kembalikan uangnya, kalau balik nanti ku ini dan segala macam. Di mana Yusril Issa Mahendra? Di mana Otto Hasibuan? Prabowo masuk di kabinet, aku udah ngomong ke Jokowi, angkatlah ini jadi jenderal. Kenapa Mega tidak suka dengan Luhut? Karena waktu konflik antara Mega dengan Gus Dur, dia di pihak Gus Dur. Yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta-minta 3 periode. Ahok ngomong ke aku, 5 kali dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Welcome back podcast Keadilan TV. Iya. Special edition lagi nih bang. Iya benar. Kita semoga podcast kita ini selalu menjadi inspirasi dan membawa prestasi. Iya, dan kita kalimat terakhir kemarin tuh Bang Panda bilang bahwa podcast kita harus bisa mencerdaskan anak bangsa. Yes, amin. Kita terima kritik dan saran juga ya. Iya. Kita mau diskusi secara dalam tentang apa nih bang? Nah. Jadi kita pengen ngomong tentang 100 hari kerja Prabowo. Oh, bukannya udah kemarin ya? Ya 102 hari lah berarti sekarang. Spesial lagi bersama wartawan senior dan spesialis investigatif di eranya Bang Panda Nababan. Horas bang? Horas. Ceria sekali bang hari ini, sehat bang? Sehat walafiat. Amin. Iya. Ini kayaknya baju habis dipakai sama Pak Prabowo nih bang, atau dikasih Pak Prabowo bang. agak mirip. Dulu kita mau bikin penampilan yang ini aja. Keren lah tapi bang, keren. Jangan pakai ini di podcast itu. Baru pertama kali kayaknya. Pertama kali ya. Udah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Oh. Wartawan keadilan juga dibikinin. Oh. Kami lah bang berarti bang besok dibikinin juga bang. 100 hari lebih lah kira-kira ya. Iya. Era kepemimpinan presiden sekarang Prabowo bang. Secara sederhana apa yang abang lihat, apa yang abang rasakan di 100 hari lebih Prabowo menjabat sebagai presiden bang? Sebenarnya saya sendiri terus terang mengerindukan, mengharapkan ada sesuatu langkah-langkah dari presiden baru yang genuine dalam kepemimpinannya. Iya. Artinya ada sesuatu betul-betul yang membuat pencerahan dan membuat betul-betul yang agak jauh lebih maju dari presiden-presiden sebelumnya. Apakah itu Soekarno, Soeharto, ya kan, Habibie, terus kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, dan ini ada tahapan-tahapan itu. Nah, saya sendiri terus terang yang sebagai wartawan investigasi, wartawan yang juga mengikuti perkembangan politik dari masa ke masa, saya melihat ada satu hal yang kehilangan sekarang, yaitu penampilan presiden yang biasa didampingi oleh, dijaga, dibantu oleh para ajudan. Jadi dari 4 angkatan termasuk Polri sudah memang direkrut, dipersiapkan, disekolahkan ajudan, paling tidak berpangkat kolonel, ya kan? Iya. Nah ini kenapa ini menjadi contoh buat saya, karena ini penampilan, kan performance daripada seorang presiden dalam menghadapi masyarakat, dalam melakukan kegiatannya, aktivitasnya gitu loh. Nah ini sekarang berubah drastis. Iya. Berubah drastis bang? Berubah drastis, tidak ada lagi
penampilan para ajudan yang secara sudah standar. Gitu loh. Jadi jangan lupa peristiwa penggranatan di Cikini waktu Megawati masih SMP, Soekarno itu diselamatkan ajudan. Waktu ditembak dia lagi sembahyang Idul Adha di istana, itu dia diselamatkan oleh ajudan. Ajudan mati gitu loh. Jadi peran dari ajudan ini sudah, dan dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu sudah ini. Nah sekarang semua kayak Teddy, Mayor Teddy. Gitu loh. Dan ini drastis sekali. Ajudan nggak ada lagi kelihatan. Nggak ada kelihatan penampilan tidak ada kelihatan. Meskipun sudah di-SK-kan Bang. Sudah ada surat keputusannya, ada 4 ajudan. Iya, enggak, saya mau katakan tadi perbedaan perubahan yang ini gitu loh. Ini kan kehadiran daripada ajudan ini orang yang dilatih profesional. Yeah. Knowledge-nya, pengetahuannya, apanya, tata keramanya. Jadi tidak ada yang kita lihat di video itu Panglima sudah berdiri membuat satu acara, Teddy datang, kasih hormat pun tidak, kasih apa, langsung nyelip aja duduk di sampingnya. Gitu loh. Nggak ada itu kemudian kelihatan seperti Teddy ini lagi orang memang payung itu daripada sakit dan segala macam standar itu ditolakkan pas pampresnya. Apa yang salah dari yang dilakukan Teddy itu Bang? Menurut Abang? Apa? Kalau saya lihat dia, ya itu polosenya Prabowo. Kasih kebebasan suka-suka hati dia dan apa dia gitu loh. Dan ini terus terang aja perlu juga dipelajari apa yang membuat dia sangat istimewa. Super ajudan katanya Pak. Ya saya pribadi sendiri pengalaman waktu Hotman Paris kawinin anak di Balai Samudra. Saya keluar, Prabowo datang. Ya kan? Prabowo datang, papasan kami. Aku salaman. Salaman. Habis salaman, aku lihat si Teddy keluarin apa? Tisu basah. Ngelap tangannya Prabowo yang salaman dengan aku gitu loh. Loh itu buat aku. Apa juga ini pikir gue gitu. Tapi aku sambil jalan menuju mobil. Apa yang Bang tangkap waktu itu? Abang lihat? Aneh aja. Aneh gitu loh. Gak normal. Gak wajar. Ya gak wajar. Apa gitu loh. Atau aku lihat ya tanganku kali kotor atau gimana gitu loh. Tapi abang cek lagi tuh, tangan abang padahal bersih Bang ya? Bersih. Orang baru dari pesta itu. Ya kan. Nah kembali lagi ke tadi. Saya nggak tahu ini keinginannya Prabowo. Kita bukan mau mencampuri urusan pribadi dia atau kemudian style dia gitu loh. Tapi kan kita udah punya pengalaman 7 presiden. Ya kan kita udah punya pengalaman. Dan saya katakan tadi kedudukan daripada ajudan itu bukan kedudukan yang betul-betul ada sekolahnya. Iya. Intelijennya, strateginya, mempertahankan dirinya, reaksi cepat kalau ada apa-apa. Itu yang saya bilang peristiwa Idul Adha di Istana Merdeka. Iya. Lagi sembahyang, Pak Soekarno ditembak. Itu. Ajudan yang melindungi ya? Ajudan melindungi. Dengan dia peristiwa Cikini yang lempari granat. Iya. Ajudan yang merangkul presiden gitu loh. Nah apa Teddy udah terlatih begini. Atau kemudian yang samping dia ikut komando dia atau gimana dia gitu loh. Iya. Dan ini peristiwa kayak gini tuh baru pertama kali di Indonesia Bang? Baru ini dibikin ajudan sama sekali gak ada arti. Gak ada, baru ini. Tadi kata-kata Abang itu menarik, berubah drastis di eranya sekarang ke definisi atau ajudan yang sebenarnya selayaknya. Lihat aja kan, dia paling menentukan ya kan. Termasuk sebenarnya ini Bang ya, kalau Abang tadi menyinggung soal ada pas pampres yang mayungi Pak Prabowo karena lagi hujan. Itu kan sebenarnya protap Bang, menurutku protap supaya nggak sakit kan. Iya betul. Dengan akhirnya dinafikan, diomelin begitu kayak nggak ada harga dirinya gitu loh Bang. Loh iya itu saya bilang. Ini menarik, saya pikir juga kita harus kasih masukan kepada Prabowo biar dia mengkoreksi. Ya kan? Harus dikoreksi? Harus dikoreksi dong. Risikonya terlalu tinggi, itu yang saya katakan tadi. Risiko apa Bang? Loh ya itu peristiwa yang secara bagaimana presiden bisa diserang, bisa ditembak, bisa dalam waktu itu kan ajudan itu kan sudah dilatih segala macam. Siapkah Teddy? Artinya ajudan ini sudah dilatih sedemikian rupa. Dalam situasi dan kondisi apapun. Kondisi apapun.
Dan abang meragukan kesiapan Mayor Teddy? Apanya? Abang meragukan kesiapan Mayor Teddy? Bukan meragukan, aku pengen belajar aja keanehan ini gitu loh. Aku ketinggalan zaman, aku kuno kau pan sekarang udah modern gitu ya, udah pakai radar sekarang gitu ya kan. Pistol pun udah bisa otomatis keluar kok katanya sekarang kan. Lo nggak tahu. Tapi buat aku ini satu hal yang ini berubah drastis. Betul-betul dia sangat menentukan sekali. Malah ada video dia kasih kode pegang di samping kupingnya, dilihat Prabowo, rupanya Prabowo harus keluarkan lap. Ada itu. Ya. Ada itu gitu loh. Dengan adanya Mayor Teddy yang sampai hari ini ya sangat dekat dengan Pak Prabowo, bahkan 25 jam dengan Pak Prabowo, Bang. Apa yang berbeda Pak Prabowo dulu yang abang kenal, yang abang pernah bantu 2 kali dengan hari ini, Bang? Saya khawatir dia nikmatin itu. Satu hal yang baru itu. Dia pun ceritaku mengenai ajudan itu dia juga tahu. Bagaimana dulu Wiranto jadi ajudan, bagaimana dulu Trisno jadi ajudan. Baik. Buat Prabowo juga tahu itu, tahu betul luar kepala dia itu. Ya kan? Bahwa itu ada episode penampilan daripada ajudan. Dan para ajudan ini juga sebenarnya. Nah yang berubah ini mulai dirusak sistem ini waktu Jokowi. Dia bikinlah letnan-letnan satu polisi seperti si Sarif itu. Kemudian dibikin yang letnan-letnan ini bukan kolonel lagi. Nah menurut siapa ke saya, si Jokowi ke saya, Jokowi katakan, saya nggak percaya itu ajudan itu pegang rahasia. Baru ada ini udah bisa tersebar ke sana gitu. Itu kata dia bilang Jokowi kabar. Jokowi ke saya. Oke. Nggak percaya aku mereka itu udah pintar itu kolonel itu. Maka hampir nggak ada kolonel lagi dia pakai. Kalau dia tuh yang malah strip. Iya. Letnan muda. Iya. Segala macam. Iya. Itu perubahan drastis. Lanjutlah ke masalah Teddy ini. Gitu loh. Iya. Jadi ya buat kita menarik dalam arti kata sekaligus studi yang menarik, mempelajari, rupanya sekarang udah lebih modern. Nah kita udah ketinggalan zaman gitu loh. Aku kuno lupan gitu ya. Zaman dulu itu gitu kan. Iya. Aku ngebayangin ada 4 ajudan dari matra yang berbeda, Bang. Darat, laut, udara, sama kepolisian ya. Iya. Ini kan kalau kita lihat dari seleksinya kan seleksi luar biasa, Bang. Psikologi, bahasa, semuanya kan luar biasa. Dan ini pentolan dari matra-matra ini kan, Bang. Iya. Kalaupun akhirnya nggak dipakai, mending dia jadi Kapolres, mending jadi Dandim, jadi begitu, Bang ya? Iya. Bagaimana cara mempertahankan diri, macam mana antipati, Iya. antisipasi, bagaimana ini, seperti misalnya contoh, apapun yang terjadi di Jakarta ini, kalau ada pergerakan militer berkaitan dengan senjata, itu Skogar mesti tahu. Iya. Itu Skogar itu, kunci itu gitu. Baik. Nah si ajudan sudah tahu itu. Kunci itu dia udah tahu. Iya. Komandan Skogar sekarang siapa? Ini nama Skogar siapa? Udah otomatis tak udah tahu dia. Oh. Itu salah satu. Belum lagi yang lain-lain. Iya. Begitu vitalnya ajudan tuh ya? Begitu vitalnya ajudan itu. Iya. Jadi semua pergerakan mau apa aja di Jakarta ini, itu komando garnison. Iya. Jadi kok ada truk militer mengarah ke istana. Oh ini Pak, mereka lagi lewat mau Gunung Sahari, mau ini. Sampai detail ke situ loh. Ajudan itu tahu ya? Tahu. Menurut abang pas pampres yang sekarang ini kira-kira tersinggung gak sih, Bang? Apa ya? Dengan peran Mayor Teddy yang sangat super ajudan ini terkesan. Ya pas pampres ya ajudan gitu, Bang. Urusan mereka lah itu. Urusan capek kita mikirin itu. Terjadi kayak nambal-menambal urusan gitu, Bang. Iya. Capek kita mikirin itu. Nah, artinya ada hal-hal yang nggak normal, nggak wajar. Dan ini kan udah teruji. Baik. Kalau dulu Soekarno lebih bebas lah Soekarno. Ada ajudannya Sailan, iparnya Yusuf, ada ajudannya siapa ini. Lebih bebas lah dulu. Agak lebih Soeharto. Oke. Ya kan lebih ketat, lebih ini. Dan kemudian orang-orang yang jadi ajudannya jadi orang semua.
Iya. Ajudannya Soeharto. Iya. Iya. Pasti itu. Jadi rekrutmen kepemimpinan itu salah satu sudah pernah jadi ajudan. Gitu loh. Iya. Dan itu kayak ini Bang ya, penghormatan tertinggi di prajurit itu Bang. Oh iya betul. Menjaga pemimpin negaranya gitu. Mimpi tertinggi juga. Nah sekarang itu ditiadakan, ya kan? Berubah drastis. Dibikinlah Teddy ini menjadi paling menentukan. Ya kayak kemarin itu dan antara itu yang bawa mobilnya kan dia, mobil Golf itu. Iya. Ya kan di depan siapa presiden, dua bekas presiden lain. Bekas presiden. Iya. Gitu loh. Ini sekarang ajudan lagi ngapain Bang ya? 4 ajudan lagi ngapain ya sekarang ya? Ya enak lah mereka. tapi ini harus diapakan, dikoreksi nih. Iya. Ya kan impactnya kan dampaknya ke kepemimpinan berikutnya akhirnya mengikuti contoh yang udah ada. Iya. Jadi ini aja contoh saya lihat performa penampilannya Prabowo. Ini udah dan jadi Kopassus. Dia masih bawa ransel. Iya. Dari si performance ini kan dia yang biasa dengan beban, biasa dengan ini. Berdikari. Sekarang dimanjakan dia. Dimanjakan dengan pelayanannya Teddy gitu loh. Dikit-dikit apa. Iya. Gitu loh. Terakhir kemarin Tempo tuh sampai ngomong ketika Pak Prabowo pengen renang, bahkan suhu kolam renang ya yang ngatur adalah Mayor Teddy Bang. Iya. Maksudnya sampai segitunya tuh. Jadi maksud aku ya banyak yang perlu kita pelajari lah. Iya. Kalau saya ya. Iya. Kenapa tadi misalkan saya nanya soal ini berarti baru, misalkan situasi ini kan baru Bang. Karena kalau kita lihat Bang di catatan media itu ditulis di tempo.co 2018 tanggal 15 November hari Kamis jam 16.07 nih. Iya. Ini kita ketemu ada headline berita yang dimuat narasi gini Bang. Titik janji bila Prabowo menang menjadi presiden RI akan seperti era Soeharto. Nah, itu terjadi nggak sih Bang hari ini Bang? Beda jauh. Beda jauh. Kalau dulu terus terang aja Soeharto itu didampingi itu yang dibilang Berkeley Mafia, didampingi oleh ekonom yang sudah sangat teruji reputasi internasional, Ali Wardana, bapaknya Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, ya kan, kemudian Emil Salim, Sumarlin, segala macam. Ini nggak main-main ini, ekonom-ekonom handal ini, ya kan. Nah, dalam hal ini pun sebenarnya Soeharto juga nggak terlalu percaya sama orang ini. Ya kan? Maka dia bikin juga aspri-asprinya, asisten pribadi. Jadi asisten pribadi itu yang nggak ada sama si Prabowo sekarang. Asisten pribadi di bidang luar negeri, di bidang ekonomi, di bidang pertahanan. Di zaman Soeharto tuh ada tuh? Iya, itu yang namanya, dilembagakan Bang? Iya, itu namanya Libur Topo. Oh. Itu namanya ada beberapa tokoh-tokoh yang ini tuh. Iya. Jadi maka dari cerita Sultan Hamengkubuwono ke saya, kesulitanlah para ekonom-ekonom ini karena banyak intervensi tentara. Jenderal-jenderal. Negosiasi ke Jepang dicampuri tentara. Negosiasi ke Amerika dicampuri tentara. Ya, kemudian juga anak-anaknya Soeharto juga campuri. Ngadulah Wijaya CS ke Sultan. Ini cerita Sultan Hamengkubuwono ke saya. Supaya Sultan menyampaikan ini kepada Soeharto. Terus Soeharto ladeni disampaikannya, dipanggillah mereka di Tapos. Di Tapos dipanggil baik yang militer maupun yang teknokrat di Tapos. Nah waktu itu Sultan berobat ke Amerika. Jadi dia nggak tahu apa peristiwa terjadi. Pulang dia tanya sama Wijoyo. Udah ketemu kalian sama Sultan. Presiden. Oh presiden. Udah ketemu dengan para tentara-tentara yang ini ketemu di Tapos. Itu apa yang kalian bicarakan? Macam mana berternak sapi, bagaimana supaya jangan bau kotorannya, disuruh kami cium. Itu begitu. Ketawa Sultan cerita ke saya.
Bayangin tuh, ya kan? Iya. Oh, Pak Sultannya benar aja. Iya, katanya kan. Ketemu. Nah, kemudian setelah pulang dari Amerika, dia lapor ketemulah sama presiden. Iya. Presiden kasih tahu ke Sultan. Udah ngomong, udah diapain, udah selesai lah tuh. Jangan pikiri Sultan katanya. Di situ kemudian dia tahu Soeharto bohong ke dia. Gitu loh. Dia tahu dari Wijaya tak begitu. Iya. Tapi abang ini nggak bang, tahu nggak bang perbedaan antara Sultan dan Soeharto ini apa bang sebenarnya bang? Kalau potret yang abang cermati. Kalau saya udah pernah apakan juga ya, yang lebih otentik ya pengakuan Sultan sendiri. Oh pernah? Pernah aku tanya apa perbedaan bapak sama dia gitu loh, sama ini. Apa katanya bang? Selama bapak masih Sultan dari awal kemerdekaan, kemudian juga dia masih komandan Korem, Soeharto, ya apa yang ini, ya, dia itu punya cover. Apa itu cover? Menutupi apa kehendak dia, keinginan dia, dan mengapakan. Maksudnya cover gimana? Tadi kau ketemu sama aku udah berapa lama nih? 1,5 jam Pak Sultan. Ada nggak aku tunjukkan aku gak suka? Kau ngomong ini, atau aku tunjukin mimik muka aku yang gak ada. Nah dia ahli di situ. Oh dia gak suka ini, gak ini. Bahkan dia punya kode, pulpen itu dimasukkannya tak, tutupnya sama ini, artinya kau keluar. Atau buku hariannya ditutupkan, daerahnya kau keluar gitu loh. Itu kode Pak Soeharto? Suka pesan-pesan seperti itu bang. Iya. Jadi yang menerjemahkan pesan-pesan itu ada Aspriya Sudarmono, ada Murdiono. Iya. Kalau Pak Harto udah tutup buku, tahu diri. Kalau apa udah masukkan pen, tahu ini gitu loh. Sampai ke situ. Iya. Jadi belum ada urusan Teddy ini gitu loh. Ini lebih canggih lagi. Ini pengakuan mereka ke saya gitu loh. Iya. Jadi bukan karang-karang aku itu. Iya. Nah jadi kemudian dari caranya Soeharto menghandle pembantu-pembantunya dan kemudian juga bagaimana dia mengatasinya itu membuat ada hal-hal yang pakem-pakem. Jadi misalnya kenapa Benny Murdani nggak mau lagi dia ngomong sama Benny Murdani padahal paling loyal, paling setia, paling apa ke dia, karena dia singgung masalah anaknya. Dia nggak mau gitu loh. Kenapa dia nggak mau lagi Jenderal Sumitro? Ini betul-betul tangan kanan dia, tukang pukul dia di awal-awal Orde Baru. Paling banyak jasanya ini. Diputuskan oleh apa? Soeharto nggak mau lagi terima Sumitro. Karena Mitro nyinggung soal anaknya. Oh. Ya gitu loh. Jadi ada bahasan-bahasan yang nggak boleh ditanyakan. Iya ada hal itu. Oh. Jadi beberapa karakter-karakter yang kita pelajarin ini gitu loh. Kita bisa lihat sifat-sifat, inner circle, lingkungan, segala macam. Ya kan? Nah kalau dikatakan tadi ada titik ingin bahwa akan seperti era Soeharto, itu bagaimana ya mau dia. Jadi gini, korupsi yang paling spektakuler di Republik ini, yang seharusnya bisa membuat Indonesia makmur, kalau pendapat-pendapat ahli yang mengatakan dengan hasil batu bara, hasil minyak, hasil segala macam, yaitu dipegang Ibnu Sutowo, tentara. Korupsi yang paling spektakuler. Tapi terakhir Jaksa Agung Ali Said cerita ke saya bahwa Soeharto tidak mau diadili. Tidak mau dia waktu itu Jaksa Agung tidak mau diadili. Karena? Ya banyak kepentingan lah, kepentingan Soeharto sendiri, kepentingan apa. Itu cerita ke aku itu. Nggak mau diadili. Jadi kalau mau ditiru yang ini era Soeharto yang mana? Itu gue tambahkan bang, biar kita seperti Bustanil Arifin, iya pak, yang koruptor, ya kan? Itu semua sudah tahu bagaimana, apalagi Sudiaji apa dia punya apa kepala yang spektakuler di Kaltim Bulog itu, ya kan? Nah yang mana yang mau ditiru gitu loh? Gitu. Jadi swasembada kata titik di berita ini bang. Apa ya? Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada. Gimana tanggapannya bang? Iya pada waktu itu ya ada semacam satu win-win
ada panen besar, ada apa sistem musim hujan yang teratur bagus, segala banyak faktor lah gitu. Tapi kan itu sekali itu aja. Tidak terus-terusan selama Soeharto swasembada. Nggak konsisten. Ngimpor juga, malah import ini sumber daripada korupsi besar-besaran. Iya. Saya tanya itu dari kejaksaan yang mengusut itu. Jadi tekniknya begini, Bustanel kepala Bulog ini, dia tutuplah sekarang kontrak dengan Bangkok untuk beli beras sekian ton. Udah dipegang, udah ada tong. Harganya misalnya 15 perak. Nanti pas 2025 harganya sudah 25 perak. Bukan 15 perak lagi, 25 perak. Yang dicantumkan resmi ke Departemen Keuangan, ke pajak sekarang 25 perak. Selisih 10 ini dinikmati. Padahal real dibeli itu. Itulah bacaannya waktu itu. Modusnya. Permainannya itu. White collar-nya. White collar crime. Wah, canggih. Jadi maksud aku yang mana sekarang mau dikatakan seperti era Soeharto gitu loh. Ya kan? Pada era Soeharto lah terjadi banyak hal yang saya pikir yang harus diperbaiki dalam perjalanan sejarah kita gitu loh. Ya kan? Terutama korupsi. Maka itu reformasi itu KKN. Yang paling ujung tombak puncak daripada gelombang itu kan bagaimana KKN. Iya kan? Korupsi, kolusi, nepotisme. Iya kan? Maka sensitif lah bangsa ini kalau ada tanda-tanda gejala-gejala ke situ. Termasuk demo yang terakhir ini karena dilihat ada indikasi itu gitu loh. Indonesia gelap. Iya. Di zaman Soeharto, kayaknya kalau kita baca kan hanya di periode akhir keluarga Soeharto itu ikut dalam pemerintahan yang mengatur tuh Bang. Di 7 bulan sebelum dilengsarkan kalau nggak salah tuh. Itu kalau kita potret hari ini kan Pak Hasim kan begitu dominan tuh Bang. agak beda. Sebenarnya nggak usah jadi menteri sosial siapa Tutut. Sudah berpengaruh betul, dia bisa ngatur menteri, dia bisa ngatur ini gitu loh. Menteri jangan jangan naif gitu loh. Iya. Siapa yang nggak takut sama Tommy Soeharto? Siapa semua yang nggak takut sama Bambang Tri? Siapa nggak ini gitu loh? Ngapain dia jadi menteri? Menteri bisa kuatur. Fasilitas apa segala macam bisa kuidiin gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi saya sendiri juga heran dengan ini. Akan seperti era Soeharto yang mana gitu loh. Era Soeharto yang mana. Motret di bagian apa gitu ya. Itu yang tetap saya nggak bisa lupakan. Kalau mau lihat potret daripada jejak korupsi, lihatlah siapa yang punya rumah di Menteng. Siapa yang punya rumah di Pondok Indah. Siapa yang punya rumah ini. Semua hampir pejabat semua. Bekas Kapolda, bekas Jaksa Tinggi, bekas Kepala Bea Cukai, bekas Kepala Pajak. Gampang kali. Kenapa itu keran itu dibuka sama Soeharto? Kau kasih jabatan pintar-pintar kau. Bisa kau. Jadi bukan aku kasih kau jabatan supaya tahu sendiri gitu loh. Ini bukan fitnah atau penjelekan, faktanya. Itu yang saya bilang tadi Menteng itu. Siapa yang punya rumah ini, siapa yang punya rumah ini, siapa yang punya rumah ini. Gitu loh. Tapi kata sahabat abang itu ini, kalau mau cari duit jangan nyari jabatan pemerintah kata dia. Kata Opung Luhut, bilang gitu. Kalau mau cari duit ya berdagang, jangan jadi pejabat katanya gitu Bang. Ya bisa saja dia ngomong, tapi faktanya ini kita kan bicara bukan teori-teori gitu loh. Ya sama aja yang soal pajak. Iya. Siapa yang tidak bayar pajak, tidak patuh kepada pajak, akan dipersulit paspor, perpanjangan paspor segala macam. Itu kan ancaman-ancaman itu kan jadi cemoohan. Kenapa saya bilang cemoohan? Faktanya petugas-petugas pajak ini di lapangan ganas, meras. Justru petugas pajak sendiri? Petugas pajak, gitu loh. Abang ada bukti? Ada bukti. Jadi saya sebagai wartawan investigasi 5 tahun yang lalu masih Robert Pakpahan itu dirjen. Aku kasih tahu ke dia, ini ada anak buahmu meras 2 miliar. Bagaimana nih, kamu mau tindak
Atau aku suruh aja dia ngelapor ke KPK. Aku bilang, udahlah biar aku selesaikan lah, dan kata dia. Ini Robert Papahan masih hidup ini. Mau ditanya gitu loh. Enggak, ini korbannya ngadep ke abang sebagai Dia cerita saya sebagai pemimpin redaksi di majalah Keadilan gitu loh. Mengadu lah ke redaksi ke kita. Ini ada gini Pak, kami sudah nggak tahan ini. Iya. Kita hargai itu sama dengan peristiwa dulu yang digusur Kalibata, Ciputra segala macam itu kan. Iya, karena kor abang diinvestigasi itu. Iya, kita investigasi, kita datangi dia. Nah terus Bang, abang datangi Robert Pakpahan, Dirjen Pajak kala itu. Kemudian terjadi lagi yang konyol lagi. Padahal udah ada waktu itu siapa itu pakai Robiko yang terkenal pajak itu yang Rafael Alun kali Bang. Rafael Alun. Kenapa Bang? Jadi waktu lagi mereksa tempat yang mengadu ke aku ini, Pak nanti jangan terlibat kami seperti Rafael Alun. Ini memang Rafael Alun. Begitu ketua pajak itu. Kami memang Rafael Alun. Kenapa Rafael? Kata gitu kan. Peristiwa ini aku minta wajib pajak ini cerita di Dirjen. Dirjen yang sekarang siapa itu si Suryo Utomo. Nah Suryo Utomo masih hidup. Bisa tanya tuh, pernah Panda datang nggak bawa korban yang diperas 7 miliar? 7 miliar? 7 miliar. Sama? Aturan mau 15 sama anak buahnya dia. Peras. Dan mereka berani aja terus terang karena kepercayaan yang tinggi kepada kita sebagai media. Majalah Keadilan. Itu satu penghormatan yang besar. Biasanya mana berani mereka. Mana berani mereka. Tapi karena dia confident, dilihatnya kita sebagai media akan memperjuangkan nasib saya dengan ini. Mereka cerita. Dikasihlah dokumen-dokumen. Kita investigasi lah. Ini 2 korban yang berbeda berarti Bang? 2 korban berbeda. Satu Robert Pakpahan, satu lagi Suryo Utomo yang sekarang. Suryo Utomo itu. Tapi akhirnya gimana? Nah yang Suryo Utomo itu sampai sekarang kira-kira yang seharusnya perusahaan teman gua ini bayar 15 miliar, masuk kalau yang 7 di situ gitu loh. Diskemakan lah mereka lah itu ya? Diskemakan lah. Supaya win-win solusi gitu loh. Iya. Itu satu. Lo iya ini sedap ini. Jadi siap Bang kalau diminta konfirmasi Bang. Apa? Siap nanti kalau diminta Udah konfirmasi. Siap dong aku sama Dirjen ini siap. Gue ingat betul di kamar dia direktur penyidikan dipanggilnya, direktur investigasi. Iya kan? Aku bawa orang ini aja. Ya keturunan lah yang aku bawa ini lah gitu loh. Nyalinya udah benar lah ini. Iya kan? Sampai aku yakinkan ke dia, aku pasti bawa kau. Aku pasti ada solusinya gitu loh. Karena penghormatan tadi. Iya, kau terjamin keselamatanmu. Jangan takut kau gitu loh. Dan itu yang saya bilang ke Dirjen. Dia berani datang aja itu sudah alhamdulillah. Dia datang itu udah bukan main gitu. Biasa ketakutan. Habis ini kau ngadu sekarang, nanti kita intip lagi kau. Iya biasanya begitu. Nanti apa lagi kau gitu begitu, loh. Bang. Nah risiko itu diambil dia. Ada kepercayaan gitu loh. Nah mahkota daripada kita kan karena kita sebagai pewarta yang mewartakan mencerdaskan dipercaya begitu kan bukan main. Iya. Gitu Nah loh. pas kejadian itu kelanjutannya seperti apa Bang? Oknum yang memeras itu seperti apa? Udah mereka periksa, mereka investigasi, ada yang udah dipecat, ada yang udah ditindak, ada yang diapain gitu loh. Ada yang dulu dimutasikan. Artinya abang pengen mengatakan bahwa sebelum pejabat ini minta rakyatnya bayar pajak, ya beresin dulu di dalam, itu maksudku. Biar berwibawa, biar disegani, biar dihormati. Jangan terus ngancam-ngancam, tidak perpanjang SIM, tidak tidak perpanjang paspor dan segala macam. Nah dalam hati dia lain, nak ngomong kau nggak ngalami kami diperas-peras, gitu kan. Gitu loh. Iya. Saya seneng banget podcast ini Bang. Iya. Bener-bener edukasi buat rakyat. Loh iya. Bagus banget. Iya. Keberanian mereka itu aja udah bukan main loh. Aku bilang itu ke Dirjen. Dia datang aja Pak ke sini. Menghadap Bapak. Itu satu kehormatan, satu kepercayaan besar. Bukannya terima kasih lagi. Maha terima kasih. Aku bilang. Biasanya nyalinya gak berani nih. Udah ketakutan ini gitu loh. Dengan cara Bapak menghormati, berterima kasih ke mereka, beresilah di dalam. Sampai aku bilang ke Dirjen ini, terserah atau saya ke Kuningan.
Ke KPK saya bilang, terserah. Gue bilang gini ya. Maka nanti dengan podcast ini nanti ada mau datang siapa si Sri Mulyani dikonfrontir aku sama dia apa paten gitu lah. Jawaban Surya Utomo pas abang tanda kutip ancam bawa ke Kuningan apa bang reaksi? Biar diselesaikan di sini aja. Nanti aku atasi itu kata dia. Iya. Biar aku atasi. Aku memang terus terang bilang karena dia mulai nyanyal waktu ngomong itu kan. Oh ini apa ini kadang-kadang orang wajib pajak ini juga ditambah-tambahinnya di ini kayak gitu loh. Udahlah aja Pak, kita ke Kuningan aja aku bilang. Ke KPK aja aku bilang. Udah nanti kita beresin di sini. Itu. Dan abang sebagai spesialis investigasi kita tangkap, abang ngelihat kejadian seperti ini banyak berarti bang. Dari mulai abang yang ya kalau cerita ini masih banyak lah. Hampir mereka kalau pas zamannya mau SPT itu udah mereka nganggap malapetaka itu harus negosiasi harus cari channel backing harus iya itu favor itu sampai sekarang terjadi kok begini mereka kalau udah diperiksa pajak nggak ada itu yang apa malah cari relasi siapa yang bisa dikenal oleh siapa lah ini gitu loh. Terakhir memang. Maka itu terus terang aja kalau tidak dibersihkan, jajaran kalau tidak diinikan, kepercayaan rakyat nggak ada. Gitu loh, kasihlah kepercayaan rakyat, kasihlah sukacita sama rakyat. Mereka happy membayar pajak, senang membayar pajak gitu loh. Bukan merasa terancam gitu loh. Iya. Karena jajaran Dijen Pajak sudah dibenahi, dibersihkan. Coba kalau kamu ngomong, kalau ada kau kenal di Mangga Besar, di Mangga 2, di Peconongan sana, di apa, orang cerita banyak, hampir seperti ceritaku ini. Begini mereka kalau udah ada, orang suka-suka hati mereka, bisa bikin jadi 10 miliar, bisa 8 miliar, bisa ini gitu. Kok bisa begitu nggak? Hah? Kok bisa begitu ya? Ya versi mereka hitung-hitungannya. Mereka begini ini kau pajak ini, kau kena ini, karena kau udah apa ini, macam-macam. Iya. Dengan tadi abang bilang, ini Bang Arif harus bisa kita tangkap juga dengan dibilang tadi responnya Dijen Pajak Surya Utomo. Nanti kita selesaikan bang, nggak usah lagi ke Kuningan. Ya. Nah itu bisa tertangkap lah itu. Iya. Menjawab pertanyaan Bang Arif tadi. Iya. Ya artinya udah menggurita. Jadi kembali lagi ke pemerintahan yang sekarang, itu maksud aku para pejabat-pejabat ini lebih maju lah, lebih hati-hati lah dari yang sebelum-sebelumnya. Ngancam nanti akan begini, baikin dulu lah internal. Gitu loh. Akan apa begini, apa dulu lah gitu loh. Jadi rasa kepercayaan itu yang perlu dikampanyekan, itu yang perlu ditanamkan. Iya. Itu yang perlu diinikan gitu loh. Dan kemudian juga arogansi, ya kan? Arogansi itu janganlah menonjol, ada terkesan arogansi. Saya terus terang, aku merasa dekat dengan Prabowo karena 2 kali dia aku bantu. Aku merasa dekat, ya. Saya nggak tahu dia mungkin tak merasa dekat dengan aku. Dengan perasaan aku merasa dekat dengan dia, aku harus memberitahukan banyak hal yang tidak benar, banyak hal yang harus diperbaiki. Paling hakiki itu jangan terkesan ada arogansi. Jangan terkesan ada keangkuhan dalam kekuasaan otoriter gitu loh. Jangan. Dan kemudian juga bagaimanapun dia puncak kepemimpinan dari negara pemerintahan yang sekarang bukan kelas lagi dia ngomong dasmu. Bukan level dia. Cuma saya nggak tahu ada nggak Hasim, ada nggak dekat-dekat dia mengapakan itu. Maksudnya, Pak jangan ngomong dasmu Pak. Jatuh harkat derajat Bapak. Gitu loh. Bukan kelas Bapak itu ngomong. Bayangkan saya sama tukang ojek. Aku bisa bilang sama dia dasmu, tapi tidak mungkin tukang ojek bilang ke aku. Itu aja sudah langsung melekat itu kelas. Dasmu yang aku lebih rendah dari saya. Udah begitu tuh. Iya, kalau sama di atas aku berkelahi.
Iya. Hebat apa kau kenapa ya? Kalau nggak mau bayar tukang ojek itu nggak mau bayar 250 ya nggak usah. Tapi jangan ngomong dasmu dong. Iya. Betul bang. Gitu loh. Iya itu kalau selevel ya. Iya. Jadi dari situ aja langsung dari tanah dan kemudian juga kalau lihat video ulang Prabowo itu menikmati. Jadi cara mimik dia itu. Kamu kemudian heboh kan reaksinya. Ada apa? Saya gak ada ngomong apa-apa. Dia bilang gitu. Wah dia nikmati betul. Dia ulang-ulang lagi. Ribut. Loh kenapa? Aku gak ada apa-apa loh. Oh gak ada apa-apa loh. Wah itu bahaya. Secara psikologis itu bahaya. Iya. Ya, dia nggak dikritisi lagi, dia nggak diapain lagi. Di mana dia bicara, dengan siapa dia bicara, ya kan? Dan kenapa mesti begitu kaya Indonesia dengan kata-katanya, dengan ungkapan-ungkapan yang indah? Kenapa mesti pakai itu yang paling kasar? Ndasmu kepalamu, gitu loh. Prabowo kan mengkritik Ndasmu itu atas statement dari para pengamat, bang, intelektual di negeri ini. Berarti menghina ya bang? Ya tetapi kan di ruangan itu kan tidak ada pengamat, mayoritas kan orang biasa. Iya kan, terkecuali ada pertumbuhan elit di university, di perguruan ada situ. Ngomong. Dan apa itu ya, indahnya bahasa Indonesia ini mempunyai makna kata-kata yang bisa ditafsirkan untuk sesuatu yang menjadi akrab, menjadi baik, menjadi berbudaya, atau sebaliknya. Ya kau aja menyapa orang tuamu, atau menyapa saudaramu, atau menyapa ini ya itu ada Bu D, Pak D, ada itunya. Itu sendiri sudah melekat kehormatan, sudah melekat nilai-nilai. Tapi kemudian datang dengan ndasmu, gitu loh. Di situ sudah ada vonis, di situ udah mengatakan gua lebih tinggi dari kau. Di situ udah kemudian kau jangan macam-macam, kau lebih rendah dari saya, gitu loh. Itu yang abang tangkap bang? Iya gue tangkap ya. Loh, ya macam mana sih kalau katakanlah si Putra ngomong ke aku, Pak, ndasmu, gitu. Coba bisa bayangin, bisa bayangin. Kemudian supirku bilang, Pak, ndasmu, gitu. Wah melompat gua. Loh, enggak, ini logika sederhana aja. Iya. Tidak dramatisasi, tidak ada pergaulan. Ndasmu itu levelnya kepada orang yang di bawahku, lebih rendah dari aku. Iya. Tidak satu level, sorry ya. Iya. Dan menurut abang ini fatal bang? Fatal. Sangat tidak layak. Pembusukan ini sama dia, gitu loh. Apa yang abang lihat bang? Artinya kan dari ini kan diulang-ulang bang sebenarnya bang. Kata ndasmu ini diulang-ulang. Kalau kita track itu dari mulai ini kampanye pilpres sampai hari ini dipertahankan bang. Artinya tidak ada orang yang mengingatkan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah kan di istana itu ada protokoler yang membuat ini bang ya, pidato-pidato kan. Iya. Berarti nggak terpakai gitu bang. Ya nggak terpakai lah secara protokol ini ya. Cuma saya terus terang dalam hal ini saya khawatir dia dijorokin tanpa Pak Prabowo merasa, tanpa sadar. Nggak ada yang berani kali bang mengingatkan. Ya itu berarti dijorokin, nggak ada yang berani. Gitu loh. Aku sendiri terus terang aku merasa dekat dengan dia loh. Karena dia pernah dalam hidupnya minta tolong ke saya 2 kali. Saya belum pernah minta tolong ke dia. Nah, ini biar jelas dulu posisinya. Iya kan? Abang belum pernah minta tolong ke Pak Prabowo. Pak Prabowo udah pernah minta tolong 2 kali. 2 kali. Soal adiknya Hasim sama soal kredit. Dia tahu itu. Iya. Iya kan? Kredit 100 miliar. Iya. Jadi artinya aku merasa ngeman lah gitu loh kalau bahasa Jawa. Baik. Ngeman lah, ngejaga dia lah gitu loh. Tapi sebagai friend harus berani aku mengatakan nggak benar ini mu. Jangan kau ulang-ulangi lagi bilang dasmu itu. Tapi kalau pembusukan, bagus Pak, memang perlu dipakai itu. Dasmu kurang ajar kali mereka sama bapak gitu loh.
Jadi orang-orang yang sorak-sorai itu justru menjorokkan Pak menjorokin Prabowo. dia. Inner circle dia yang saya sesalkan. Apa kata Dasko, apa kata si Fakhri yang udah dekat ke dia, apa kata si ini gitu loh. Pak, lain kali Bapak kalau pidato jangan gitu Pak. Pak, kalau lain kali Bapak pidato jangan diucapkan itu menyakiti hati rakyat itu Pak. Pak, ada, kok takut gak ada yang berani. Abang ada pengalaman soal inner circle itu di zaman Bu Mega atau Partai PDIP soal menghindari hal seperti ini? Ada, jadi begini ya, agak ini ya. Saya tidak tahu gayanya pemimpin yang lain, apakah SBY, apakah kemudian juga zamannya si apa lagi Gus Dur, Habibie segala macam. Kalau kulihat tradisinya Mega sebelum bicara di forum-forum besar spektakuler, apa itu kongres, apa itu ulang tahun, apa segala macam, dia ngomong dulu dengan inner circle-nya. Apa yang mau kita sampaikan, apa yang ini, apa yang apa gitu loh. Jadi bukan jago-jagonya Mega gitu loh. Tiba-tiba dia pintar gitu loh. Memang dapat masukan. Iya. Dia dapat masukan, dapat ini. Bahkan udah mulai berani belakangan ini. Bu, jangan marah-marah loh Bu. Jangan pakai nangis lagi. Jangan apa gitu. Inner circle-nya Bu Mega. Iya, itu inner circle. Nah saya khawatir di Prabowo nggak ada itu. Malah jorokin dia. Gitu loh. Gak ada yang mengapakan, Pak jangan bilang dasmu Pak. Gak bagus itu. Nah seperti ini misalnya. Saya akan kejar korupsi sampai ke padang pasir jauh. Terus kemudian dalam satu episode. Kembalikan uangnya. Kalau balik nanti ku ini dan segala macam. Di mana Yusril Issa Mahendra? Di mana Otto Hasibuan? Pak, kalau bicara korupsi, bicara hukum, ini Pak. Mengembalikan itu melanggar undang-undang anti korupsi Pak. Mengapakan itu ini Pak. Mana? Gitu loh. Betul. Yusril harus kasih Pak, jangan dibicara ini Pak. Jangan ini bicara ini. Ini bertentangan dengan hukum. Otto Hasibuan itu. Nah aku takut Yusril sama Otto biarin aja suka-suka dia lah. Apain pusing kita. Dia pun tak mau dengar kita gitu ya. Bisa jadi. Ya udahlah ya. Itu yang abang khawatirkan ya? Itu khawatir aku. Wah ngeri itu kalau sampai sikap begitu. Iya. Percuma lah kita ini. Gak ada kerjaan gak kau. Bahaya banget Bang bagi negeri ini. Loh, Ini kita bicara kan presiden loh Bang. Iya dong. Ya sama dengan apa itu. Banyak juga yang membuat tambah yakin Jokowi ini ngebohong dan segala macam gitu loh. Tambah bahwa legal dia ngebohong. Bahwa dia besar. Bukan karena PDI Perjuangan. Malah PDI Perjuangan besar. Dibikin Jokowi gitu ya. Sur dia gue pikir. Ada itu penjilat-penjilat dia itu ngomong. Iya payah katakan. Kau pun hanyut kan. Hebat juga aku kata Jokowi. Kan? Padahal Jokowi ini terus terang aku bisa bersaksi. Orang yang belajar dari nol. Ke saya juga. Ya. Hampir tidak ada pertemuanku dengan dia tidak buka blog note dia. Nyatatin. Malah sering ku ganggu. Enggak yang Pak Panda ini jangan saya lupa. Jangan sampai lupa saya. Ini penting ini. Tetap ada blog note. Gitu loh. Aku ajari dia, aku kasih tahu dia. Tapi itu bukan ajarin yang menjoroki dia. Bukan ajarin kasih tahu untuk tidak benar. Jadi rusak dia, enggak. Jadi kalau ada hal pahit abang sampaikan sepahit itu. Pahit itu kasih tahu. Iya. Kasih tahu sama dia. Jadi ini aja lah yang mengenai udahlah kalau aku lihat sikap dia terhadap korupsi udah banyak pengalaman saya. Ada aku kasih bahan, ada follow up-nya, ada aku kasih ini, gak ada ininya, gak ada tindakannya, segala macam. Jadi aku udah tahu kalau masalah korupsi dia tak berminat itu untuk memberantas itu, untuk mengapakan itu gitu loh. Nah demikian juga pengalaman Prabowo. Waktu Prabowo cerita ke saya, dia sudah ngomong ke Presiden mengenai markup di Kemenhan yang sampai itu apa tuh bukannya apa 100%, 100-200%, bahkan 300% kata Prabowo. Gitu loh. Nah, Prabowo menggebu-gebu bicara Antartika. Kejar sampai ke Antartika. Segala macam. Inilah dulu kejar. Yang di Kemhan ini. Ya. Yang di Kemhan ini.
Apalagi adiknya juga ngomong kan, beli senjata sekian dibikin 10.500 yang Hasim ngomong gitu. Iya. Ada kan dia ngomong gitu. Sebenarnya sih kami dapat informasi yang dugaan abang ini, laporan abang ini sudah selesai lah. Pak Prabowo nggak jadi teken itu kontrak. Nggak jadi teken itu proyek. Loh iya, enggak maksud aku. Bukan itu kan penyelesaian eksiden. Iya. Fundamental gitu loh. Sistemnya yang korupsinya diseret ke pengadilan, dikasih edukasi gitu loh. Nggak cerita apa itu analisa ke analisa, bukan. Kalau dia katakan 19% yang mana itu? Siapa orangnya? Siapa orangnya gitu loh. Mana itu ya? Udah diseret nggak? Udah diintindak nggak? Udah diapa nggak? Sampai sekarang belum. Uang yang dinikmatinya itu kemana itu? Gitu loh. Konkretnya ya. Jadi konkret, orang confident, kemudian orang trust, percaya gitu loh. Yang jelas abang tidak pernah melihat ini siapa pelakunya dan sebagainya, abang belum pernah lihat itu ya? Tidak pernah, gitu loh. Nah kalau logika pemahaman aku, itu yang aku bilang juga ke Prabowo. Aku terus terang nggak yakin presiden nge-backup tindakanmu. Bilang gitu. Iya, kenapa abang begitu? Pengertianku, abang di backup oleh PPATK, dia panggil BPKP, ya kan? Dia kasih tahu BPK, di samping BPKP, dia panggil ini untuk nge-backup Bapak. Kalau hanya gitu aja nggak ada. Dia kan baru di kabinet, baru di ini. Iya. Ada juga beberapa edukasi yang aku kasih tahu sama dia. Nggak benar ini. Kalau memang dia betul backup, ada langkah konkret. Apa respon Prabowo, Bang? Termenung juga dia. Simis. Iya, artinya aku kasih tahu ke dia bahwa tidak tulus si Jokowi ini, dalam arti. Ambil contoh. Baru nggak sampai 1 tahun Prabowo masuk di kabinet, aku udah ngomong ke Jokowi, angkatlah ini jadi jenderal. Luhut aja latar belakangnya tidak sekuat siapa? Prabowo dan Jen Kopassus, Pangkostrat. Luhut itu Kodiklat. Iya. Brigjen Kodiklat, Maijen Kodiklat. Dia tidak pernah Pangdam, tidak pernah Pangkostrat. Tidak pernah ini. Oh ya, nah kita lihatlah. Nanti waktunya. Itu 3 tahun. Padahal abang udah ngasih masukan dari awal. Ngasih masukan. Untuk akhirnya Pak Prabowo dikasih bintang jadi 4. Iya, sampai saya cerita ke dia bahwa kenapa Mega tidak suka dengan Luhut. Termasuk dia yang mencegah Luhut jangan masuk di kabinet. Karena waktu konflik antara Mega dengan Gus Dur, dia di pihak Gus Dur. Dapat kado lah dia. Jadi jenderal bintang 4 itu loh. Prabowo, latar belakang militernya jauh lebih kuat. Histori daripada. Jadi Bapak ini, pengaruhi dia supaya cepat mutusin. Gitu loh. Enggak juga. Rupanya jadi presiden dulu. Terpilih dulu baru dikasih bintang. Udah ada yakin negosiasi mengenai anaknya dan segala macam baru. Itu kan di tahun-tahun terakhir dikasih bintang 4. Jadi yang pertama kali menyarankan kepada Jokowi kali itu abang ya? Iya, aku jangan. Aku tidak ngarang. Aku kasih tahu Luhut tidak sekuat Prabowo latar belakangnya. Gitu loh. Maksudnya Mas Panda, Luhut itu Kodiklat. Itu tidak ada pasukan, tidak ada apa, itu bagian pendidikan lah itu, latihan segala macam. Di PTS kan lah itu. Di freezer dia gitu loh. Di PTS kan. Disingkirkan Faisal Tanjung dia. Nah, Prabowo, dia Pangkostrat. Dan Jen Kopassus. Dibikin bintang 4 psikologi di internal TNI Angkatan dan segala macam bisa masuk di akal. Gitu loh. Waktu itu apa yang ada di pikiran Abang, Bang? Urgensinya apa untuk jadi Pak Prabowo itu bintang 4? Banyak kali urgensinya. Saya terus terang aja, jangan-jangan kawan ini gak berani menindak di dalam lebih apa lagi karena bukan bintang 4 dia. Oh di Kemenhan iya, membersihkan itu. Karena yang digantikannya itu bintang 4 Ria Kudu.
Iya. Gitu loh. Iya. Ada juga lah pikiranku ke situ, ya kan? Jadi ada pikiranku ke situ. Jadi beberapa aspek lah aku coba lihat ini. Itu salah satunya Bang. Ya. Jadi mengenai cerita siapa ini, jadi rumor juga tuh cerita Luhut ini jadi apa? Jadi jenderal. Satu ketika dia bilang sama saya, Luhut bilang ke saya, "Wan, itu masa TB Silalahi ngomong apa tuh Gus Dur itu karena buta dia nggak baca dia teken jenderalku," katanya kan. Terus saya bilang, nggak ada itu. Nggak, udah ada beberapa orang ngomong ke saya, kata Luhut kan. Ngomonglah dulu sama TB, kata. Udah tangi TB. TB kantornya kan sama Tommy Winata di Borobudur. Aduh lah, nggak mungkin aku ngomong gitu. Aku malah bangga dia jadi jenderal. Ya kan, ada Panggabean, ada Nasution, ada ini. Banggalah sebagai orang Batak. Nggak betul itu, kata dia kan. Aku ngomong lagi ke Luhut. Aku udah ketemu TB. Nggak ada gitu. Begitu sensitifnya gitu loh. Iya kan? Iya. Jadi katanya bukan Bangla omongan, ini tekennya itu jadi bintang kampanye karena butanya agak dibacanya itu ketika ya sakit bisa gak tidur dong kawan. Abang lacak kebenaran. Iya. Aku datangi TB. Udah datangi dia. Gak mungkin aku ngomong itu, katanya. Gak ini gue bilang. Biar enak kalian dua telepon lah, gue bilang. Gue sambungkan sekarang dia. Gak usah lah. Lay aja lah yang nyampaikan, katanya. Iya. Itu bayangin tuh. Dan yang ngangkat jadi menteri juga Gus Dur juga kan waktu itu. Loh iya. Pak Luhut tuh kan. Iya. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa aku mendorong Jokowi, angkatlah dia. Prabowo Bintang 4 gitu loh. Di awal mula itu ya. Iya, dia udah waktunya dia. Gitu loh. Iya. Secara psikologis udah ini gitu. Apalagi dia menteri. Enggak juga. Itu bukan ini Bang, bukan titipan Pak Prabowo Bang, ke Abang Bang. Abang sendiri secara sadar. Enggak. Aku memang sering diskusi sama baru pengen lu korek-korek banget. Enggak, karena kan kayak misalkan Pak Luhut, Pan, tolonglah sampaikan ke Pak Jokowi, saya mau jadi menteri kan. Jangan-jangan Pak Prabowo juga sama kan. Bang Panda, tolonglah sampaikan Pak Jokowi, saya pengen bintang 4 ya. Berarti waktu Abang menyampaikan itu ke Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak tahu? Apa ya? Enggak, Abang ceritakan. Belakangan saya kasih tahu. Belakangan kasih tahu. Setelah sampai. Oke, setelah 3 tahun kemudian baru Prabowo kan mendapat gelar. Ada kontak Abang ngucapin terima kasih. Apa? Kenapa terima kasih sama gue? Terima kasih Bang. Jadi jenderal gitu. Abang mau bantu waktu itu. Memang kelas dia kok. Salah itu. Naif itu. Merasa kita ini enggak lah. Iya. Ini kita kembali ke era hari ini Bang, Pak Prabowo Subianto. Abang menganggap Jenderal Prabowo Subianto ini kan orang yang oke banget ya. Kopassus, Kostrat, ya kan? Dikari harusnya. Dan saya rasa apa yang diucapkan seharusnya terlaksana Bang. Di mana-mana narasinya selalu anti korupsi Bang, ya kan? Iya. Di mana-mana selalu anti korupsi, kejar Antartika, sampai gurun pasir sebagainya. Pada faktanya apa Bang? Jadi gini ya, sudah banyak panutan kita contoh kayak teori. Ambillah Hugeng. Begitu dia anti korupsi, dia langsung sikat. Sampai itu ada pakai tas colak dilemparkan tas itu datang pengusaha ke tempat dia. Sama Katik Suroso Deputi itu konkret gitu loh. Lopa. Begitu dia jadi jaksa agung langsung anak masnya siapa dikirim ke Nusa Kambangan, Bob Hasan. Anak masnya Soeharto langsung dikirim. Gitu. Itu konkret gitu loh. Nah Yusuf yang saya pernah bilang itu pergi kita ke Korem di Palu, dilihatnya AC segala macam, nggak benar, dibongkar semua segala macam gitu. Nah kawan ini apa? Dia harus buktikan. Gitu loh. Menjawab pertanyaan kau itu. Ya kan? Prabowo harus buktikan. Jadi tidak ke Antartika. Loh, yang seperti saya bilang, kenapa ke Antartika? Di Merdeka Barat ada. Itu. Sama dengan ini, Pandang ngomong soal Dirjen Pajak ini. Suryo ngomong ini. Kau usah jauh-jauh Antartika. Dan saya yakin yang aku udah depan ini masih minim. Orang-orang lain juga banyak melakukan satu investigasi. Iya.
Iya dong. Komisi anti korupsi kita, ada apa kita gitu loh. Cuma terus terang aja itu yang bahaya untuk media yang saya cium baunya. Dan moga-moga tidak berkembang biak ini. Sehebat-hebat investigasi, sehebat-hebat pemberitaan. Dengan data tidak fitnah, otentik, dicuekin. Itu lebih sakit daripada di beredel. Nggak diopen nih. Lu cerita tentang apa? Apa? Pas bunga. Pagar apa? Pagar laut. Udah. Lu mabuk lu masuk aja, nggak ada apa-apa. Pas bunga nggak ada. Iya. Fufu apa katanya ada bahan ini, ada siapa jago ahli apa gitu. Nggak usah. Nggak usah diopen nih. Jadi saya yang jurnalis sekian lama itu tragis sekali, terpukul sekali. Lebih parah dibanding pemberedelan. Lebih parah. Bayangin headline berita ini sama seperti apa ini. Nanti akan darah tinggi nih. Apa ini? Apa Tempo ini apa namanya? Bocor halus. Apa tempo apa namanya itu? Bocor halus. Iya. Bukan bocor halus lagi. Bocor bablas. Lo bayangkan itu. Orang-orang bocor halus itu kan orang yang investigasi, konsentrasi, tujuannya baik dan segala macam. Ya. Seharusnya dapat penghargaan. Menjadi partner. Iya. Iya dong. Jaksa Agung ngajak dia ngomong. Kapolri ngajak dia. Apalagi Ketua Komisi KPK. Apalagi kalian? Bagaimana gini? Ini enggak. Ditelusurin. Dibiarin. Biarin aja. Wah itu sakit. Padahal pembuatan akhirnya jadi satu produk jurnalis, mereka menerjang badai bang ya. Ya sama ceritaku itu mengenai bagaimana permainan Ciputra di Kalibata itu. Iya. Ya kan? Apa sih kenikmatan aku? Itu ibu yang itu dapat rumah. Gitu loh. Aku didoain dia. Iya. Wah gak dahsyat itu, nikmat itu. Lebih dari miliar itu. Ya kan? Nah ini yang saya katakan tadi bahwa perlu satu betul-betul konkret moralitas dan segala macam. Berantas gimana? Ku kejar ke Antartika mana? Ya, saya sudah berjanji, saya akan korupsi. Aku sudah bertekad, akan menghabiskan korupsi. Gitu. Gak ada satu favor atau sekarang semacam satu gerakan atau semacam apa. Hati-hati loh, jangan korupsi loh. Iya. Nah ada. Nah, tahu yang ini, nasib kau aja itu. Goblok kau dapat ketika udah sampai ke tingkat itu. Iya. Terakhir kemarin tuh yang launching Danantara, salah satu pengawasnya penasihatnya itu kan mantan koruptor tuh bang. Iya si Burhanuddin. Gimana tanggapannya itu bang? Itu perlu aku masih pelajari itu. Ya, bukan. Karena 3 orang ini semua ada kaitannya secara politis, secara psikologis ke Mega. Yang namanya SBY ini yang pernah sampai aku konfirmasi ke dia, saya ini sebenarnya di Comberan dijadikan di Wongke. Itu SBY. Jokowi puja-pujinya sama Mega. Waduh. Kalah jauh aku kalah yang sudah puluhan tahun dengan Mega. Bagaimana dia ininya takutnya ini sampai dosaku kuajari dia ngelawan Mega. Iya. Kan gitu. Prabowo yang secara pribadi pernah aku bantu dia 2 kali, ya kan, kemudian jadi presiden, ada hubungan emosional gitu loh. 3 itu kemarin Danantara, aku tinggal doa aja. Tinggal doa. Apa lu doanya bang? Ya bukan. Artinya doa dalam arti kata di mana Mega gitu loh. Iya, artinya ini kan satu kan mengatakan aku dari Comberan dijadikan Wongke. Aku kalau nggak dipulangkan dari Jordania waktu itu nggak jadi orang, gitu loh. Jadi bukan aku kalau nggak diangkat aku dari wali kota, gubernur jadi itu aja.
aku bukan dramatisasi, bukan saksi ya Bang. Kalau bicara etika, moralitas atau apa gitu loh, nggak cengeng juga. Oh karena nggak dihargai Mega, nggak juga, picisan lah itu. Enggak. Itu kayak film sama aku. Aku ngomong tengah malam di Istana Merdeka sama SBY, nggak bisa dia jawab. Benar nggak mengatakan itu ke Ibu Mega bahwa saya dari comberan dijadikan orang gitu. Langsung bersandar dia di kursi itu. Kelihatan SBY. Waktu itu, ya kan? Jokowi. Waduh Mas Panda, janganlah. Nanti Ibu tersinggung. Kenapa nggak diputusin? Aku tunggu Ibu lah. Ibu. Terus kenapa Luhut tidak dimasukin? Ya Ibu gak suka, gak mau. Kuajari dia. Kuajari. Melawan Ibu Mega. Melawan Mega. Ya mungkin aku berdosa juga ya. Gue bilang. Dia punya hak prerogatif sebagai presiden Megawati. Dia tahu itu tidak boleh diganggu siapapun. Nah dalam kaitan dengan Mas Jokowi, dia pun tahu diri. Jadi jangan terlalu pikirkan, dia pun tahu diri. Hak prerogatif Bu. Iya juga ya. Iya. Wah anggut lama dia. Dapat inspirasi dari gua gitu loh. Inspirasi menjadi prestasi. Pratikno belum tentu berani ngomong gitu Pratikno. Ya. Atau Pramono atau siapa yang di dekat dia gitu loh. Iya. Tapi Pak, 3 presiden ini orang yang pernah secara politik dan dengan Bu Mega tuh ini ya. Andailah Bu Mega nggak bantu waktu itu mungkin nggak ada juga gitu. Iya. Tapi terus terang aja adalah satu kebanggaan buat Mega. Ada dia kasih sumbangsihnya. Ada sesuatu moral obligasi yang bisa dia inikan. Bahwa dia somebody dalam proses itu gitu loh. Dia meletakkan hal-hal yang legendaris, yang bersejarah terhadap 3 orang ini. Siapa bisa membantah kalau nggak dibantu Mega dari Jordania? Kan jadi apa dia? Siapa nggak bisa membantah kalau SBY nggak diangkat jadi Menko Menteri? Game dia, ya kan? Siapa yang tahu Jokowi kalau nggak diteken Mega? Siapa ini si kurus dari Solo ini, ya kan? Ya. Jadi orang ini 3 tolong juga gitu loh, berbudaya juga, beretikat juga gitu loh. Bukan mau Mega minta diperhatikan atau Mega kemudian dikasihani atau jauh dari situ. Cuma bagaimana berbahagialah bangsa ini punya yang legendaris seperti Mega. Jadi satu ketika itu yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku tidak ada aku minta 3 periode. Ya kan? Tidak ada itu kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku 5 kali dia disuruh ke Mega. Disuruh Jokowi. Ahok tanya Ibu bagaimana kalau 3 periode? Tanya Ibu. Sampai cerita Ahok ke saya 5 bulan setengah tahun dia gak diomongin Jokowi. Wow, 5 kali Bang? Iya. Itu maka komisaris, dia komisaris utama. Pertamina. 5 kali Iya. Kau jangan nambah-nambahin kau Ahok. Aku bilang aduh Bang katanya. Dipanggil lagi aku. Apa katanya? Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Omongin dulu gitu. Kalau 5 kali kan berharap banget. Ahok masih hidup loh. Ini ceritaku ini, Ahok masih hidup. Tapi Ahok emang nyampein ke Ibu akhirnya Bang? Sampein, ya dimarahin Ibu. Dimarahin udah hampir gak terima lagi dia. Bengkak juga dia cerita ke aku. Aku lebih dari kau udah bengkak aku. Dan berbulan-bulan didiamin Pak Jokowi. Iya. Gak diajak ngomong. Iya. Dia cerita sama aku, Ahok cerita. Gak diomongin lagi aku katanya. Gak diinin. Begitu. Jadi gimana ya? Ya sama itu yang telak itu. 25 investor dari Korea ini apa. Dan gak merasa salah gitu loh. Yeah. Wah itu ngeri, itu psikologi.
bandito begitu, penipuan kayak gitu. Dan gak merasa guilty feeling, gak ada. Iya. Apa ini gitu. Wah, dahsyat ini. Aku terus terang banyak bergaul sama penipu banyak kali di Medan, preman Medan, di Jakarta. Banyak ini kagum juga nih. Ilmunya ban hitam lah. Ilmu ban hitam ketika menjabat sebagai penguasa tertinggi bahaya Bang ya? Oh bahaya, dangerous lah. Iya, dan itu abang gak temuin bahkan di preman Medan pun ya Bang ya? Iya. Permainan begini ya? Iya, dan kemudian apa itu respon kehormatan dan apa kita partisipasi ke dia. Kita pikirin yang terbaik buat dia. Kita kasih usul-usul yang baik buat dia. Iya, kita kasih yang baik sama dia ini. Mas ini begini-gini mas. Mas begini-gini mas. Mas ini begini. Ini dulu ada riwayat mas biar kau tahu BPK itu hasil BPK dimainkan Kejaksaan Agung itu sama Polri. Karena di situ ada item yang mengatakan ditangani. Menguap dari situ kecewa lah BPK. Aku bilang gitu. Bagus juga mas ketemu dengan BPK. Aku ajari dia teknik-teknik sampai ke tingkat ketatanegaranya begitu. Ya. Lo ya. Ya. Billy Yudono itu ketua BPK ngeluh sama aku. Mereka capek mereka sampai di kejaksaan menguap. Mereka capek mereka sampai di polisi menguap. Jangan itu terulang. Aku bilang sama siapa? Jokowi. Dicatati Jokowi. Wow. Dicatatinya. Ya kan? Ya sama dengan hubungan. Tahu nggak saya bilang berapa puluh ribu sekarang perkara-perkara yang tidak dilimpahkan dari polisi ke kejaksaan, dari kejaksaan ke polisi itu rimba raya, dicatatnya juga. Tapi nggak ada progres, nggak nyampe kali IQ-nya ke situ, nggak nyampe. Benar juga, itu kan ada kekaguman aku aja, keharapan segala macam. Demi. Saya nggak pernah minta proyek apapun dari Jokowi, tidak pernah menerima apapun dari dia, gitu loh. Aku hormati dia aja. Aku ya, semua keterlibatan saya karena ingin dia supaya sukses. Supaya dia ingin berhasil. Dia kan cerita sama aku anak tukang kayu. Dia cerita bagaimana di bantaran sungai. Dia cerita ke saya. Bagaimana sedihnya kalau banjir. Bagaimana ini. Ya pun terharu lah kan. Oh, iya. Wah tambah fanatik lah sama dia kan. Menaruh harapan tinggi. Menaruh harapan tinggi ke Jokowi. Oh iya. Iya. Tahu bandito, aduh, gila. Paten ini podcast. Ini terakhir Bang, aku pengen abang akhirnya menggali pengalaman abang. Di Kongres kemarin Demokrat SBY itu seakan menyindir Pak Prabowo dalam konteks TNI ya. Hari ini kan banyak tuh Bang TNI aktif yang justru masuk di posisi yang seharusnya sipil gitu. Iya. Padahal kata Pak Prabowo mengatakan bahwa ini seharusnya yang TNI aktif kalau mau berpolitik ya harus keluar dulu dari TNI kata Pak SBY itu. Itu doktrin yang sudah ditanamkan di prajurit kata Pak SBY. Saya sudah buktikan anak saya mau berpolitik ya saya suruh keluar. Suruh pensiun. Apa tanggapan abang Bang? Sebelum jauh menjawab itu, saya harus sampaikan hal yang sangat penting dan esensial. Republik Indonesia punya TNI, itu betul-betul anugerah dari Tuhan. Karena mereka lah sepanjang sejarah yang menjaga terancam perpecahan dengan DITI, terancam perpecahan PRRI, Permesta, G30S dan segala macam. Mereka yang menjaga keutuhan bangsa ini. Itu kau bisa lihat kalau jalan-jalan kau ke Kalibata. Deretan-deretan yang mati, yang ditanam di situ. Oh ini pas lagi DITI, oh ini pas PRRI, oh ini pas apa gitu loh. Satu. Kedua, tidak ada peristiwa di Indonesia ini sekritikal apapun, berdarah-darah apapun, tanpa keterlibatan tentara. Gitu loh. Ini fakta. Bukan soal suka nggak suka gitu loh. Yang mau saya ceritakan jangan dipermainkan ini. Punya karakter tersendiri nih tentara ini gitu loh. Itu
Mereka lah yang banyak menyelamatkan Republik ini dari negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Itu fakta. Ya. Gitu loh. Saya bersaksi untuk itu. Bagaimana mereka betul-betul ini. Nah yang mau saya garis bawahi, jangan dipermainkan, jangan diapakan. Saya sama itu dengan apa yang terjadi sekarang. Ya kan? Banyak kali Angkatan Darat, saya punya saudara segala macam tersinggung dengan siapa yang jadi kasih pangkat itu. Siapa itu? Busar apa siapa? Deddy Corbuzier. Dikasih pangkat. Banyak juga yang merasa kenapa jadi begini gayanya si Teddy ini. Gitu loh. Itu sangat mengapakan mereka. Beberapa tentara yang saudara-saudara gua itu heran itu. Nanya itu. Gitu loh. Lai pandai, jonok doh dekatnya kau sama Prabowo, kasih tahu itu. Udah jadi begitu. Ini tentara sendiri yang ngomong Iya tentara ngomong gitu. Jadi aku cuma bilang jangan main-main sama mereka. Satu sistem yang sudah ada dan kekuatan daripada organisasi teratur dan terorganisir dengan baik sistematika itu, mereka sudah punya perjalanan carrier. Kalau dari sini ke sini, kalau dari sini sini, dari sini ke sini. Taruh dulu di Papua, udah dia kuasai Papua, taruh dulu di Jawa Barat. Jawa Barat taruh dulu di apa? Taruh di apa? Udah ada itu. Demikian juga satu kedudukan strategis daripada presiden, yaitu ajudan presiden. Ajudan presiden ini adalah kedudukan posisi yang sangat strategis dalam mempersiapkan karier kepemimpinan di Angkatan Darat dengan pengalaman. Karena ajudan ini dia lihat kegiatan presiden, dia dengar-dengar, dia nguping, dia bicara apa dia dengan menterinya, dia ini dengan apa. Banyak kali studi dia di situ. Banyak kali pelajaran ajudan. Masih ada sisa-sisa yang artinya yang menikmati pendidikan itu. Namanya Trisno, masih hidup dia. Yang namanya Wiranto, masih hidup dia. Belum lagi yang lain-lain gitu loh. Enggak teori-teori nih. Tiba-tiba sekarang itu dinafikan, enggak ada sama sekali. Wah itu mengagetkan. Analis-analis militer kayak atau apa kayak mengagetkan. Yang ada Teddy. Nganggur semua ajudan dibikin. Yang 3 orang itu. Pas Pampres pun diatur. Padahal Pas Pampres itu punya enggak main-main loh. Dan Pas Pampres itu, wush, itu calon-calon pemimpin apa tidak ada yang enggak jadi orang itu dan Pas Pampres. Termasuk Maruli ini dan Pas Pampres lu. Andika itu dan Pas Pampres. Iya benar. Kualifikasi itu. Tiba-tiba pengamanan presiden itu disuruh minggir payung diapain, diperlakukan kayak begitu. Wah. Arogansi deh. Harus ada yang mengatakan ke Jokowi, ke Prabowo, Mas nggak benar ini Mas. Gitu loh. Aku harapkan ada teman-teman gue yang punya nyali untuk bicara begitu. Ada Agung Gumilar, ada namanya Hendro Priyono, ada nama siapa. Nggak benar ini. Cara ini udah nggak layak ini gitu loh. Jadi dari segi intelijensia, dari segi kecerdasan, dan kolonel-kolonel ini, kolonel-kolonel ini, dia udah tahu intelijen, bais, dia tahu ini, dia tahu ini, dia tahu ini, dia tahu ini, gitu loh. Nah moga-moga ya dengan dialog kita ini, dengan podcast kita ini, ya ada semacam satu koreksi, ada satu perbaikan. Jadi kembali dari pertanyaan awal tadi mengenai TNI berbahagialah. Kau bayangkan yang disumbangsi tentara ini, banyak orang gak sadar. Aku ini Pangdam 5 Jaya. Begitu aku pensiun, gak ada lagi kewenangan gue ke Kodim, Koramil. Gak bisa gue campur-campuri lagi. Dan walaupun mereka pun aku gak bisa. Itu etik. Jadi itu nature aja Bang ya? Nature. Kesadaran. Iya, itu dimulai tradisi Gatot Subroto, TB Simatupang, segala macam dimulai mereka tradisi. Gak ada SK-nya nih. Maka setelah kau udah pensiun gak ada ini, itu menjadi tradisi. Ya. Betul. Ya. Wih itu paten punya itu. Aku Pangdam, pensiun aku. Besok aku panggil Dandim, gak bisa.
Nggak bisa. Dan dia pun nggak berani datang. Takut diapain panglima yang baru. Iya. Kurang ajar kau. Bahkan secara sadar panglima lama juga nggak bakal mengundang Dandim. Iya, itu makanya saya bilang. Jadi sama-sama satu tradisi. Iya. Dan kekuatan daripada satu militer, organisasi dan segala macam itu tradisi. Yang rapuh itu tidak punya tradisi. Udah punya ajudan presiden itu udah tradisi. Iya. Gitu loh. Jangan dirusak ini tradisi ini. Terlalu mahal gitu loh. Sabta Marga TNI. Iya, itu tradisi gitu loh. Jadi apalagi budaya kita Indonesia, apalagi kita saling menghormati gitu loh. Maka dalam hal ini kembali lagi ke awal yang kita omongin tadi, berhentilah Prabowo ngomong dasmu. Kalau saya ngomong bisa dekat dengan dia, jangan lakukan lagi itu. Gitu loh. Karena itu sangat counterproduct. Karena itu pembusukan, karena ngomong begitu itu mengundang antipati, mengundang sakit hati. Itu kan refleksi keangkuhan. Kepalamu, dasmu, gitu loh. Nggak mungkin ke iparku ku kasih tahu gitu. Nggak mungkin ke budeku ku katakan tuh, budeku. Nggak mungkin. Gitu loh. Sejahat-jahat gimana dia sama ibuku. Kemudian dasmu, aku bilang gitu. Enggak mungkin. Udah sakit hati nih ibuku nih. Dibikin pamanku nih. Dasmu. Enggak terjadi itu. Meskipun sakit hati. Iya, enggak terjadi itu. Iya. Ini culture. Di situ kekuatan bangsa kita ini. Budaya. Kalau itu lagi enggak dihargai. Wah, kita harus mengingatkan. Kalau saya berkali-kali tidak mengingatkan Prabowo, jangan ucapkan lagi itu. Iya benar. Dasmu itu tidak mendidik bangsa, kau pemimpin negara tertinggi. Tidak ada unsur edukasi, pesan edukasi yang disampaikan oleh komentar yang begituan. Ya. Ejekan itu. Merendahkan orang sekitar kita. Tidak ada positif. Berhentilah Prabowo, jangan lagi ulangin itu. Gitu loh. Kalau kau sayang kepada bangsa ini, kalau saya ingin menjaga kehormatan bangsa ini, itu saya harus katakan jangan lagi ngomong itu dasmu. Begitu ceritanya. Aduh. Yes. Kami yakin dan berpikir positif podcast ini akan merubah peta politik dan juga kebaikan bangsa ini ke depan. Demi tujuan utama mencerdaskan bangsa, begitu Bang ya? Iya. Biasa, dan menyampaikan kebenaran. Iya. Bang, makasih Bang. Sudah mau terus bercerita buat anak-anak muda nih Bang yang lagi nonton. Iya. Dan buat teman-teman penonton, silakan kirim komentar pandangannya. Luar biasa, sekali lagi terima kasih Bang Pandan. Ya. Sehat selalu, lancar seluruh agenda. Ya. Jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Jangan lupa subscribe dan kirim komentar. Terakhir Bang, salam persatuan Indonesia Merdeka.